mencari jalur, mencari makan, mencari tempat, mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, dari Masjidil Haram saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, untuk teman-teman yang pada tahun ini akan berangkat umroh akhir Ramadan dan berencana untuk iktikaf di Masjidil Haram atau juga di Masjid Nabawi. Teman-teman yang dirahmati Allah, terkhusus untuk Masjidil Haram, memang ada trik-trik tertentu dan manajemen tempat dan waktu untuk kita beriktikaf di Masjidil Haram yang kalau kita tidak begitu mengetahui hal ini, khawatirnya itu hari-hari kita beriktikaf itu terbuang sia-sia untuk sesuatu yang sifatnya searching, mencari jalur, mencari makan, mencari tempat, mencari ya, sehingga habis waktu dalam pencarian kita. Saya punya beberapa konten yang ada di YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, dan beberapa media sosial saya yang isinya adalah diantaranya video tentang manajemen tempat dan waktu saat teman-teman beriktikaf di Masjidil Haram. Ini ada 3 part dan saya dengar-dengar ada banyak travel yang ternyata memposting video saya ini di grup-grup iktikaf mereka untuk bisa menjadi edukasi yang bagus dan pijakan buat para jamaahnya. Karena memang di dalamnya saya menjelaskan bagaimana teman-teman bisa memanage waktu dan tempat supaya teman-teman bisa ibadah dengan maksimal. Bahkan sampai urusan WC pun di situ insya Allah ada, sehingga teman-teman kalau bisa menonton video ini terlebih dahulu sebelum berangkat. Video yang kedua adalah video yang ini. Ini sejujurnya saya juga baru ngerti ilmunya tahun lalu. Jadi ini berkisah tentang bagaimana kalau teman-teman selama iktikaf seringkali buang angin dan tidak bisa menahannya lagi. Digerak dikit buang angin, pindah posisi duduk sedikit buang angin. Teman-teman bisa gunakan video ini yang di dalamnya ada kesimpulan bahwa teman-teman yang memang sudah tidak mungkin lagi untuk menahan hadas seperti air seni ataupun buang angin, teman-teman bisa berwudu manakala sudah masuk waktu sholat, dan 1 kali wudu ini bisa digunakan untuk semua sholat yang ada di waktu tersebut, seperti bisa digunakan untuk qobliyah isya, ba'diyah isya, seluruh tarawih sampai akhir witir. Meskipun di antara sholat-sholat ini teman-teman berulang kali buang angin lantaran tidak bisa lagi dikendalikan. Asik kan? Alhamdulillah kita dapat kemudahan dan bisa beribadah dengan tenang. Kemudian video yang ketiga, ini video yang baru saya rilis di tahun ini, yaitu video tentang tempat iktikaf yang memang harus di masjid. Teman-teman jangan ikuti kata-kata sebagian ustadz atau tour leader atau pembimbing yang mengatakan teman-teman bisa beriktikaf di luar area masjid, seperti di P9 atau di mall atau di musholanya hotel-hotel. Karena di dalam video ini sudah saya jelaskan bahwa iktikaf itu tidak bisa dikerjakan kecuali hanya dalam masjid. Dan fatwa masyayikh bahwa tidak sah beriktikaf di musola-musola hotel yang ada di depan atau di area Masjidil Haram itu sudah banyak. Teman-teman bisa cari saja di internet. Dan tidak perlu diikuti perkataan pembimbing yang mengatakan boleh-boleh saja. Mereka yang harusnya datangkan dalil yang mengatakan boleh. Karena kita sudah datangkan dalil yang mengatakan tidak boleh. Kemudian ada satu video lagi yang sangat penting yang dulunya pernah jadi kontroversi ketika menurut saya sebagian teman-teman mengkritisi tapi kurang teliti. Saya pernah bikin video ini di 2017. Kemudian dikritisi oleh banyak orang, kemudian di kolom komentar dibanjiri dengan komentar-komentar yang mengatakan oh ini salah, tapi menurut saya mereka tidak teliti. Dan teman-teman yang mengkritisi masalah ini sangat terburu-buru menurut saya, karena mereka tidak betul-betul jeli melihat bagaimana saya mempraktekkan wudhu ini. Akhirnya 2022 saya bikin lagi versi revisi, bukan revisi sebenarnya, karena nggak ada yang perlu direvisi. Ini adalah klarifikasi ketika banyak yang mengkritisi tapi mereka tidak teliti. Dan di sini saya jelaskan bagaimana berwudu di Masjidil Haram untuk orang-orang yang memang tidak mungkin lagi untuk keluar masuk karena sekali keluar tidak lagi bisa masuk. Terutama untuk lansia, begitu juga untuk para wanita yang memang akan sangat kesulitan kalau mereka tidak tahu tentang tips ini. Jadi teman-teman, semoga video-video yang saya buat ini sangat bermanfaat buat teman-teman nanti. Saya sangat berharap teman-teman bisa menontonnya terlebih dahulu, dan tentunya saya sangat berharap pahala jariah dan mendapatkan bagian dari pahala ketika teman-teman bisa memanfaatkan video ini untuk memaksimalkan ibadah teman-teman di iktikaf di Masjidil Haram. Selamat beriktikaf, semoga ibadahnya di tahun ini lebih maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.